Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Verlinda Nuistiawati dengan NIM 20464127SV18446. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut, yaitu kelanjutan dari acara kemarin dalam menampilkan data JSON menjadi list pada React Native. Nah, data JSON di sini digunakan untuk menampilkan data pada suatu database atau suatu sistem yang digunakan. Nah, langkah awal yang dilakukan yaitu uh, melakukan kelengkapan data. Di sini terdapat Google Spreadsheet yang berisi nama-nama data atau nama-nama mahasiswa, yaitu nama, kemudian kota asal, nama, kemudian jenis kelamin, kota asal, latitude, longitude, dan font awesome icon. Nah, font awesome icon di sini berfungsi untuk memunculkan icon dari masing-masing mahasiswa. Di sini uh, berdasarkan web yang diambil belakangnya aja, misalnya Paucat, kemudian Cold Sunrise, Female, kemudian Moon, dan lain sebagainya. Nah, data di sini pertama yaitu dilakukan download, yaitu download dengan tipe Microsoft Excel.xlsx. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu mengupload file CSV tadi yang sudah di-download ke dalam csvjson.com. Nah, di sini berfungsi untuk mengubah file CSV ke data yang dengan format JSON. Nah, kemudian di sini pilih file di sini, kemudian memilih file yang tadi CSV sudah di-download. Nah, dalam halaman ini atau pada bagian ini nantinya sudah dilakukan input datanya secara otomatis. Kemudian tekan convert dan akan menghasilkan data dengan format JSON. Nah, di sini tinggal di-download saja. Kemudian hasil downloadan tadi dinamai dengan data mahasiswa.json ini dimasukkan pada sistem yang dibuat. Nah, di sini saya memasukkan pada C, kemudian dia user, kemudian di Asus, AWSM Project 1, kemudian di patch, dipaste di bagian sini. Kemudian untuk menampilkan yaitu dapat ditampilkan pada data mahasiswa.json. Nah, kemudian untuk mengintegrasi dari tadi kan di sini ada font awesome. Nah, untuk mengintegrasi agar ikonnya dapat tertampil, maka harus melakukan install terlebih dahulu, yaitu menggunakan npm install save React Native vector icon. Nah, di sini terdapat 9 pack yang diaudit sebanyak 1341 dalam 5 detik. Nah, kemudian dilanjutkan dengan mengatur di bagian skripnya. Nah, di sini yang diatur yaitu yang pertama untuk yang pertama yaitu apply from not module React Native React Gradle, kemudian apply from not module React Native vector icon front Gradle. Nah, ini ditambahkan agar ikonnya dapat muncul. Kemudian data mahasiswa ini kurang lebih seperti ini. Ini merupakan data mahasiswa yang sudah berformat JSON tadi dari CSV. Kemudian untuk button tab navigation, di sini terdapat beberapa tambahan dari acara kemarin, yaitu tambahannya berupa di sini menggunakan import linking, kemudian touchable opacity, dan juga scroll view from React Native. Nah, import di sini merupakan dari yang digunakan agar sistem atau perintah dapat muncul. Kemudian function yang ditambahkan yaitu home screen yang kemarin, setting screen, info screen. Nah, home screen di sini yang menggunakan source berupa URL,
Kemudian function dari setting screen juga. Nah, di sini yang ditambahkan yaitu function dari student parse. Nah, student parse di sini mengambil data student dari data mahasiswa.json. Nah, di sini terdapat testable opacity on press. Jadi, ketika data student ditampilkan dan dilakukan klik, maka akan menuju dari Google Navigation yang ditambahkan dengan latitude dan longitude. Kemudian untuk stylenya, background colornya item jenis kelamin laki-laki. Kemudian untuk jadi gini, untuk background colornya yaitu ketika jenis kelamin laki-laki, maka akan ditampilkan dengan warna light blue. Kemudian untuk background selain laki-laki, maka akan ditampilkan warna pink. Marginnya 10 dan paddingnya juga 10. Nah, kemudian front home name ini menggunakan size 40, kemudian teksnya yang akan ditampilkan yaitu berupa item nama, kemudian item kota asal, dan item jenis kelamin. Kemudian untuk ini merupakan penutup dari touchable opacity. Kemudian function dari student screen tadi seperti ini. Scroll view student parse. Student parse di sini diambil dari function dari student parse. Kemudian cost tab-nya create button tab navigator. Kemudian diekspor secara default dari function app. Kemudian dikembalikan pada navigation screen option. Dan di sini dibungkus dengan navigation container. Nah, dalam navigation container di sini berisi tab navigator, yaitu screen option, yaitu melakukan route ketika data diklik. Nah, kemudian route name, point, map marker, terdapat map marker, kemudian line, polygon, dan student. Nah, di sini return from awesome name, icon name, size-nya, color, solid. Kemudian terdapat tab bar activity tint color, yaitu tomato, dan tab bar inactivity color, yaitu gray. Nah, untuk tab screen-nya, name-nya point diambil dari home screen, kemudian line diambil dari setting screen, dan polygon diambil dari info screen, dan student komponen diambil dari student screen. Kemudian untuk menjalankannya, yaitu dengan menampilkan dari terminal terlebih dahulu, yaitu pada view, kemudian terminal. Nah, di sini terdapat node 1 yang berfungsi untuk mengisikan dari start React Native. Nah, apabila logo sudah tertampil seperti ini, dengan perintah npx React Native Start, maka dapat dijalankan. Kemudian untuk yang kedua, untuk menjalankan dari Android atau emulator yang terdapat pada laptop. Nah, untuk mendapatkan penjalanan dari emulator, yaitu dengan npx React Native Run Android. Kemudian untuk hasil tampilannya, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk kemarin, yaitu terdapat poin yang menampilkan web React Native, kemudian terdapat line,
yang menampilkan titik-titik poin, kemudian terdapat poligon yang menampilkan jalan, kemudian untuk yang ditambahkan berupa student. Nah, student di sini berisi tentang nama-nama dan data dari CSV yang awal tadi di-download, kemudian yang dilakukan pengubahan format data menjadi JSON. Nah, di sini ketika dia laki-laki, maka akan ditampilkan dengan warna biru, dan ketika dia perempuan akan ditampilkan dengan warna merah muda. Kemudian icon ini diambil dari tadi, Awesom, IMA. Kemudian ketika dilakukan klik, misalnya kita klik salah satu, nah, di sini akan mencari rute dari setting tempat kita berada. Nah, di sini terdapat rute perjalanan. Nah, kurang lebih jarak dari setting tempat saya saat ini dan tempat data yang tadi diklik, kurang lebih jaraknya seperti ini. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.